Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bangun ruang sisi datar untuk bagian kali ini yaitu prisma. Untuk tujuannya yaitu yang pertama mengetahui definisi prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Masuk ke tujuan yang pertama yaitu definisi prisma. Prisma itu apa sih? Prisma itu bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya itu sama persis dan memiliki sisi tegak, berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Untuk alas dan atapnya itu sama untuk prisma ya. Bangun balok itu juga termasuk prisma segi 4. Untuk sisi tegaknya itu juga menyesuaikan dengan sisi atap dan alasnya ya. Kalau sisi atap dan alasnya itu jumlahnya ada 3, berarti sisi tegaknya juga ada 3. Kita langsung ke unsur-unsur prisma ya. Di sini memiliki n buah sisi tegak. N buah sisi tegak, contoh prisma segitiga itu memiliki sisi segitiganya itu jumlahnya berapa? 3 ya. Untuk segi 4 ada 4, segi 5 ada 5, segi 6 ada 6. Nah, sisi tegaknya juga menyesuaikan jumlah dari sisi alasnya. Kalau segi 3 ya berarti sisi tegaknya ada 3. Kalau segi 4 juga sisi tegaknya ada 4, dan seterusnya. Terus yang kedua itu memiliki n plus 2 buah sisi. Itu maksudnya n-nya itu kan tadi sudah diketahui. Kalau misalkan sisi prisma segitiga itu ada 3, berarti kita tinggal jumlahkan saja. N plus 2 berarti 3 ditambah buah sisi, berarti jumlah sisinya itu ada berapa? 3, misal segitiga, 3 ditambah 2, jadi ada 5 sisi. Kita bisa ke contoh gambar yang prisma segitiga, itu sisinya ada 5. Kalian bisa hitung atap sama alasnya 2, sisi tegaknya ada 3, 3 ditambah 2 jadi 5. Jadi sisi segi prisma segitiga itu ada 5 buah sisi. Untuk rusuknya sendiri itu 3 dikali sisi tegaknya, 3 dikali, kalau segitiga ya, prisma segitiga itu 3 dikali 3, jadi rusuknya itu ada 9. Untuk rusuk yang mana? Kalian bisa buka video Bu Arafah yang judulnya kubus, itu nanti ada penjelasan tentang rusuk itu yang mana. Untuk titik sudut, di sini rumusnya ada 2 dikali n. N itu kan sisi tegak ya. Jadi untuk prisma segitiga contohnya n-nya itu kan ada 3. Jadi 2 dikali 3. Jadi titik sudutnya ada 6. Lanjut ke penjelasan yang kedua yaitu jaring-jaring prisma. Seperti biasa, jaring-jaring itu gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Di sini ada keterangan atau gambar 3 ya. Segitiga siku-siku yang warna kuning, prisma segi 4 yang warna biru, prisma segi 5 yang warna merah. Di sini ada gambar sama jaring-jaringnya. Ini contoh saja gambar prisma segitiga siku-siku yang warna kuning, ada gambar yang utuh sama gambar jaring-jaringnya. Yang warna biru itu prisma segi 4 atau biasa kita sebut dengan kubus ya. Itu ada gambar yang utuh dan ada jaring-jaringnya. Terus untuk segi 5 itu ada gambar yang utuh sama ada jaring-jaring dari prisma segi 5 itu sendiri. Contohnya jaring-jaringnya seperti itu ya, bisa kalian perhatikan. Untuk selanjutnya yaitu luas permukaan prisma. Untuk luas permukaan prisma itu dapat dihitung dari tergantung bentuk dari prismanya. Untuk yang di sini Bu Arafah ambil contoh bentuk prisma segitiga. Di sini ada 2 gambar yaitu prisma segitiga yang utuh dan jaring-jaring prisma segitiga. Untuk luasnya di sini Bu Arafah jelaskan ya secara rinci dulu.
luas permukaan prisma segitiga. Di sini ada luas alas yaitu segitiga ABC dan luas atap yaitu segitiga DEF. Itu kalian perhatikan dulu baris yang pertama. Luas segitiga DEF ditambah luas segitiga ABC ditambah luas BADE sisi tegak yang pertama ditambah luas ACFD sisi tegak yang kedua dan sisi tegak yang ketiga yaitu CBEF. Nah, untuk luas segitiga DEF dan ABC itu kan ada dua, jadi dijadiin satu aja, 2 dikali luas ABC saja karena atap sama alas itu sama, jadi kita kalikan 2 ya. Untuk luas BADE itu kan bentuknya persegi ya, persegi panjang. Itu luasnya kan alas kali tinggi, jadi kalian kalikan saja AC itu dikali dengan AD. Sama, yang luas ACFD juga sama, AC dikali dengan AD. Sama yang CBEF sama juga CB dikalikan dengan CF. Sekarang kita ringkas lagi, 2 kali luas ABC ditambah dengan AB plus AC plus CB itu merupakan sisi alas, sisi yang bawah AB, AC, dan CB. Itu kan sisi yang di alas, ingat, AB, AC, dan CB itu adalah sisi-sisi yang di alas di bawah dikalikan dengan AD. AD itu sisi tingginya satu aja, kita kalikan 1 karena tingginya juga sama sih ya, jadi kita kalikan 1 saja. AD itu perwakilan dari BE, perwakilan dari CF, jadi 1 saja ya. Kita turunkan lagi, 2 dikali luas alas segitiga ABC itu kan merupakan alas, jadi 2 dikali luas alas ditambah keliling segitiga ABC. AB, AC, dan CB itu merupakan keliling segitiga ya, itu nama lain dari keliling segitiga ABC. Untuk AD sendiri itu nama lainnya tingginya dari bangun prisma segitiga itu. Kita perkecil lagi rumusnya menjadi 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Itu merupakan uraian dari rumus luas permukaan prisma yang berbentuk segitiga, prisma segitiga. Sehingga dapat disimpulkan luas permukaan prisma itu tergantung dari 2 dikali luas alasnya bentuknya apa, ditambah keliling alasnya juga berbentuk apa, dikalikan dengan ketinggian dari bangun prisma itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan yang keempat atau yang terakhir dari bangun prisma, yaitu volume prisma. Volume prisma itu sendiri tergantung dari bentuk bangun prisma itu. Misalkan di sini ada gambar prisma segitiga. Karena apa? Bentuk alas sama tutupnya itu berbentuk segitiga, sehingga kita menghitungnya juga volumenya itu segitiga dengan rumus segitiga. Rumus volume itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya apa? Alasnya segitiga ya segitiga, alasnya persegi ya persegi, tergantung alasnya ya. Kalau volume itu rumusnya luas alas dikali dengan ketinggian dari bangun prisma tersebut. Ingat, volume itu merupakan isi dari bangun tersebut. Kalau di sini Bu Arafat contohkan
Volume prisma segitiga rumusnya itu luas alas dikali tinggi. Alasnya itu segitiga. Segitiga itu luasnya, rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi lagi. Ketinggian dari bangun prisma itu sendiri. Terima kasih, itu tadi penjelasan bangun ruang sisi datar yang bagian prisma ya. Tak lupa henti-hentinya mengingatkan tetap semangat, karena kebahagiaan seseorang itu tergantung pada seberapa orang tersebut bersyukur. Bersyukur, sabar dalam belajar, sabar dalam menuntut ilmu, bersyukur dengan apa yang telah dikasihkan Allah. Terima kasih. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.